Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat memiliki luang waktu, sehingga detik ini, di saat yang mulia ini, Allah masih memberikan kepada kita luang waktu, sehingga kita masih bisa untuk melanjutkan pelajaran kita, penelaah kita, kegiatan kita menelaah atau belajar bersama tentang tafsir Al-Quran Al-Karim karya Syekh Muhammad Utsaimin. Taib. Pada pembahasan lalu kita telah memulai dengan muqaddimah atau prolog, dan pada pertemuan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mulai pembahasan tafsir dengan surah An-Naba. Ikhwah fiddin, a'azzanillah wa iyyakum jami'an. Surah An-Naba adalah surah yang ke-78 dari jumlah total surah dalam Al-Quran. Atau katakan saja surah An-Naba ini adalah surat yang pertama di juz Ammah atau juz 30. Yang mana surat An-Naba ini terdiri dari 40 ayat yang merupakan ayat-ayat Makkiyah. Itu artinya surat An-Naba ini, ayat-ayat di dalam surah An-Naba ini adalah diturunkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tatkala beliau berdakwah di kota Mekah. Yang tatkala beliau berdakwah di kota Mekah atau sebelum beliau hijrah ke Madinah. Ikhwah fiddin, kaum muslimin yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Surah An-Naba ini adalah surah yang berisi bantahan, ya, bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mereka mengakui adanya Allah, mereka mengakui adanya Tuhan, adanya pencipta, akan tetapi mereka tidak mengakui akan adanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Kita mulai dari ayat yang pertama, amma yatasaalun, yang artinya tentang apakah mereka saling bertanya. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala, mereka mengakui, mereka meyakini bahwasannya di alam ini ada pencipta. Sungguh banyak dalil yang menjelaskan bahwasannya mereka mengenal Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Seandainya engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Siapakah yang menciptakan langit? Siapakah yang menciptakan bumi? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Di sini Allah menggunakan lam taukid penegasan. Betul-betul mereka akan menjawab Allah. Kemudian di ayat yang lain, katakanlah di surat Al-Ankabut ayat 61. Allah juga berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara syamsa wal qamar
la yaqulun Allah fa anna yufakun. Apabila engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi? Wasakhara syamsa wal qamar, siapakah yang telah menundukkan matahari dan bumi? La yaqulun Allah. Niscaya betul-betul mereka akan menjawab siapa? Allah. Fa anna yufakun. Lalu mengapa mereka bisa dipalingkan dari jalan yang benar? Di surah yang lain, ya, Allah juga berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Ya. Apabila engkau bertanya kepada mereka, ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Niscaya mereka akan mengatakan yang menciptakan semua itu adalah Zat yang maha perkasa, Zat yang maha mengetahui, yaitu Allah. Ikhwafiddin, a'azanillah wa iyyakum jami'an. Orang-orang musyrikin Quraisy, banyak di antara mereka yang menamai anak-anak mereka dengan Abdullah. Abdullah itu artinya adalah hamba Allah. Itu artinya mereka menisbatkan kepada Allah. Hamba Allah. Itu artinya mereka mengenal Allah. Bahkan disebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy dahulu mereka melaksanakan haji dan umroh sama seperti haji dan umroh yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Akan tetapi mereka mencampur adukkan haji dan umroh yang mereka lakukan dengan berbagai kesyirikan, kemaksiatan, dengan berbagai pelanggaran, sehingga tidak sesuai dengan leluhur mereka, tidak sesuai dengan haji dan umroh yang dikerjakan oleh leluhur mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau pernah mengatakan, kanal musyrikun yaquluna labbaika la syarika lak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailakum qad. Ya. Fayaqulun, lalu mereka mengatakan, illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Abdullah bin Abbas, beliau pernah mengatakan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu, itu mereka mengatakan ketika melakukan haji dan umrah itu mereka mengucapkan labbaika la syarika lak, labbaika la syarika lak. Ya, kami penuhi panggilanmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Ya. Maka Nabi pun mengatakan apa? Qad, cukup. Ya, artinya jangan ditambahin lagi. Tetapi mereka mengatakan apa? Illa syarikan huwa laka, kecuali sekutu milikmu. Tamlikuhu wa mamalak, yang engkau memilikinya dan ia tidak memiliki. Kemudian Abdullah bin Abbas pun mengatakan apa? Yaquluna hadza wa hum yatufuna bil bait. Mereka mengucapkan itu sambil mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ya. Ikhwafiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Itu artinya orang-orang musyrikin Quraisy itu mereka mengakui adanya Allah. Mereka meyakini akan adanya pencipta di alam semesta ini. Akan tetapi mereka mengingkari. Mereka mengingkari akan adanya hari kiamat, akan adanya hari kebangkitan. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya
Wa ma nahnu bimab'utsin. Kami hidup dan mati di dunia ini. Ya. Wa ma nahnu bimab'utsin. Kami tidak akan dibangkitkan. Mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Oleh karenanya Allah menurunkan surah An-Naba ini. Amma yatasaalun. Tentang apa mereka bertanya. Ya. Ketika Nabi SAW diutus kepada mereka dan mengingatkan mereka tentang adanya hari kebangkitan, beliau seakan-akan berkata kepada mereka, wahai kaum musyrikin, wahai para manusia yang terjerumus ke dalam berbagai kemaksiatan, ke dalam berbagai kesyirikan, dalam berbagai perkara-perkara ya yang diharamkan Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah akan membangkitkan kalian semua. Allah akan membangkitkan kita semuanya. Ya. Seolah-olah perkataan ini, ucapan Nabi SAW ini, itu mereka menolaknya. Mereka tidak percaya. Sehingga mereka terheran-heran. Ya. Makanya turun firman Allah, amma yatasaalun. Tentang apa mereka saling bertanya. Karena ketika mendengar ucapan Nabi ini, mereka saling bertanya satu sama lain. Yang mana pertanyaan itu intinya adalah mereka heran. Ya, ada seorang nabi yang menjelaskan kepada mereka bahwasannya setelah mereka meninggal dunia, setelah mereka menjadi tulang belulang, bahkan bercampur dengan tanah, itu mereka akan dibangkitkan. Ini mustahil kata mereka. Ya. Sehingga mereka mengatakan apa? Amma yatasaalun. Mereka saling bertanya satu sama lain karena mereka merasa heran. Ya. Ikhfa fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Inilah ya, yang menjadi sebab diturunkannya ayat yang pertama ini, yaitu surah An-Naba yang berbunyi amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya. Mereka saling bertanya satu sama lain. Bagaimana mungkin kita dibangkitkan sedangkan kita sudah menjadi tulang belulang, kita sudah menjadi hancur lebur, bercampur dengan tanah. Ya. Kemudian ayat yang kedua, anin naba'il azim. Ya. Tentang berita besar. Perhatikan, An-Naba ayat yang kedua ini, An-Naba dalam bahasa Arab itu artinya adalah berita. Berita penting yang sedang mereka perbincangkan, yang sedang diperbincangkan oleh orang-orang musyrikin. Ya. Yang mereka mengakui adanya Allah namun tidak mengakui akan adanya hari kebangkitan. Mereka tidak mengakui akan adanya hari pembalasan. Mereka tidak mengakui akan adanya hari kiamat. Ya. Bahkan Allah memasukkan ini ya dengan kata al-azim, anin naba'il azim, berita yang besar. Para ahli tafsir salaf terdahulu memiliki mereka berbeda pendapat. Setidaknya di sini ada 3 pendapat tentang makna firman Allah berita besar ini. An-naba al-azim, tentang berita yang besar. Apa yang dimaksud dengan berita yang besar ini? Ya. Maka di antara mereka ada yang mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan berita besar ini adalah Al-Quran Al-Azim. Ya. Al-Anul Karim. Sebagian salah mengatakan yang dimaksud dengan berita besar di sini adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah berita yang sangat agung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Shad ayat 67. Qul huwa naba'un 'azim. Katakanlah bahwasanya dia Al-Quran ini adalah naba'un 'azim, berita yang besar. Ikhwafiddin, a'azanillah wa iyyakum jami'an.
berdasarkan pendapat ini, perkara yang diperselisihkan dan diingkari oleh mereka orang-orang musyrikin itu adalah Al-Qur'anul Karim. Berdasarkan pendapat yang pertama ini. Beberapa dari mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu, mereka mengatakan Al-Qur'an itu adalah sihir. Ada yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah syair. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu hanya asatirul awwalin. Apa asatirul awwalin? Dongeng orang-orang terdahulu. Ya. Ini pendapat yang pertama. Itu artinya yang mereka ingkari adalah Al-Qur'an. Ya. Sehingga mereka menjuluki Al-Qur'an ini adalah syair. Al-Qur'an ini adalah dongengnya orang-orang terdahulu. Ya, mereka yang mengingkari apa? Al-Qur'an berdasarkan pendapat yang pertama ini. Kemudian sebagian ulama lagi mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan an-naba al-azim, berita yang besar, adalah kerasulan Rasulullah, nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian salaf menyatakan bahwasannya yang dimaksud dengan an-naba'il azim, berita yang besar, adalah kerasulan Nabi kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat mengingkari kerasulan Muhammad SAW. Padahal mereka mengenal sosok yang mulia ini. Ya. Bahkan mereka menggelari Nabi Muhammad SAW dengan Al-Amin. Orang yang sangat amanah, orang yang sangat bisa dipercaya. Orang yang dipercaya, orang yang terpercaya. Makanya mereka menjuluki Al-Amin. Orang yang amanah. Mereka kaget. Orang musyrikin kaget. Tiba-tiba ya, orang yang mereka percaya selama ini menyatakan diri sebagai utusan Allah. Sehingga turunlah apa? Firman Allah, anin naba'il azim. Sehingga mereka bertanya. Ya, bertanya heran. Pendapat yang ketiga, bahwasanya ini adalah hari kebangkitan. Perkara yang besar ini adalah hari kebangkitan. Pendapat yang ketiga ini dari para ulama salaf, bahwasanya mereka itu mengingkari dan perdebatan mereka adalah perdebatan tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, tentang hari pembalasan. Kaum musyrikin, ya, kaum musyrikin mereka mengingkari orang yang telah meninggal dunia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu kaum musyrikin mereka tidak mengingkari kematian. Jadi mereka tidak mengingkari kematian. Yang mereka ingkari adalah hari kebangkitan. Hal ini karena mereka telah melihat langsung orang yang hidup meninggal. Ada orang yang hidup kemudian mati, ya. Mereka menyaksikan langsung. Adapun hari kebangkitan mereka belum menyaksikan, sehingga mereka mengingkarinya. Ya. Maka hal ini membuat mereka heran. Bagaimana orang yang sudah mati akan hidup kembali? Inilah yang mereka pertanyakan. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Allah Ta'ala alam, ya, pendapat yang kami kuatkan bahwasanya berita yang besar di sini adalah tentang hari pembalasan atau hari kebangkitan, ya. Karena apabila kita cermati konteks ayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala setelah ayat ini itu berbicara tentang hari kebangkitan, ya. Maka dengan demikian pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam bisawab, dari tiga pendapat ini bahwasanya an-naba al-azim, berita yang besar, adalah berita tentang hari kiamat. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh ulama besar Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari.
di dalam kitab tafsir beliau, tafsir At-Tabari, ya, menyebutkan beliau menguatkan pendapat yang ketiga ini, yaitu maksud dengan berita besar di sini adalah hari kebangkitan. Allah taala alam bisawab. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah, al-'afwu minkum, kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.